Selamat malam, salam super untuk Anda dimanapun Anda berada. Kehormatan bagi saya Hilbram Dunar untuk kembali hadir di hadapan Anda, tentunya sama-sama di program ini, Mario Teguh Golden Ways. Di mana pada kesempatan malam hari ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang mengenai satu tema. Judul kita adalah Accident Waiting to Happen. Sebuah kecelakaan yang menunggu untuk terjadi. Apa maksud Pak Mario di balik judul ini? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih, silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Anda di sini dan dimanapun Anda berada. Dalam bahasan kita yang cantik ini, accident waiting to happen. Kecelakaan yang sedang menunggu terjadi. Berarti belum terjadi, bisa terjadi atau kita teruskan untuk kemudian terjadi. Nah, bahasannya ini sama sekali bukan hanya tentang kecelakaan, tentang yang buruk atau yang menakutkan, tetapi juga success can wait to happen. Kan keberhasilan juga bisa menunggu terjadi. Kalau kecelakaan bisa terjadi, maka sukses juga. Nah, universal law of cause and effect, hukum universal tentang sebab dan akibat, itu yang kita bicarakan di sini. Pilihan baik menghasilkan kebaikan, pilihan buruk menghasilkan keburukan, seperti wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan sebaliknya. Mudah-mudahan bahasan kita menjadikan kita tegas sekali untuk memulai hanya yang baik, agar segera kita hidup dalam kebaikan. Itu. Terima kasih Pak Mario untuk awalnya, sehingga saya bertanya satu hal dulu kepada Pak Mario. Hukum sebab akibat tadi Pak Mario mengatakan dari judul kita accident waiting to happen. Berarti belum terjadi, masih bisa dihindari. Dihubungkan dengan hukum sebab akibat, berarti ada tindakan-tindakan kita Pak Mario yang mencegah terjadinya kecelakaan dan mendekatkan kita pada keberhasilan. Mohon bantuannya. Betul. Kecelakaan adalah masalah yang terjadi yang tidak diketahui sebelumnya. Kecelakaan kan, kalau kecelakaan terjadi sudah diketahui namanya bukan kecelakaan, sudah diharapkan terjadi. Tetapi kalau kita tidak tahu sebelumnya dan terjadi dan buruk dan menghasilkan kegentingan, kita sebutnya kecelakaan. Nah, kalau kita hanya bersedih, kita akan melihat sisi buruk dari koin yang namanya kejadian. Kejadian itu ada dua sisi. Yang satu derita, yang satu harapan. Nah, banyak orang hidup dalam derita, ada yang hidup dalam harapan. Tetapi kalau kita bersedih, kita akan berfokus pada deritanya saja dan tidak melihat kebaikannya. Contohnya saja, mendadak dipanggil diberhentikan bekerja. Apakah itu kecelakaan? Kecelakaan. Apakah itu derita? Ya, tapi kan sudah ikut Golden Ways, sudah tahu bahwa kita juga harus lihat sisi harapannya. Apa indahnya dipecat? Bisa segera memulai wirausaha. Bukankah Anda selama ini ingin wirausaha tapi belum mulai karena masih bekerja? Ya. Nah, accident waiting to happen adalah perilaku, Mas Hilbram, yang menghasilkan kita masuk dalam derita. Tuh, ada orang-orang yang perilakunya memasukkan dalam keuntungan. Nah, mudah-mudahan kita lebih teliti sekarang. Tolong Anda ingat ya, tidak ada kata-kata yang tidak didengar. Tidak ada tindakan yang tidak disaksikan. Tuhan Maha Tahu, Tuhan ada di mana-mana, lebih dekat daripada otot leher kita sendiri. Sehingga sebetulnya, kalau ada keburukan yang segera dirasakan oleh orang yang melakukan keburukan, berarti ada kebaikan yang segera dirasakan oleh orang yang mendahulukan kebaikan. Itu. Super sekali, terima kasih Pak Mario untuk jawabannya. Saya langsung berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya pertama kali. Selamat malam, salam super Pak Mario. Salam super Bapak. Nama saya Dastam, dari Brebes, Jawa Tengah.
Silakan Pak Dastam. Yang ingin saya tanyakan, pikiran dan kebiasaan buruk menurut pendapat saya merupakan sumber utama kecelakaan. Bukan main. Disadari atau tidak. Tetapi kita ini tidak tahu apa upaya-upaya yang bisa kita lakukan Ya. untuk menghilangkan pikiran buruk dan kebiasaan buruk itu supaya kita terhindar dari kecelakaan. Super sekali. Terima kasih. Super sekali. Ini kalimat sederhananya ya. Yang berulang di hati akan menjadi Anda. Kalau Anda katakan, I am beautiful, I'm attractive, I'm healthy, I'm attractive, I'm charming. Anda akan menjadi pribadi yang cantik, yang anggun, yang charming. Kalau Anda sering mengulangnya. Itu kalau Anda katakan begini, aku memang pantas untuk jomblo. Gitu kan? Aku memang tidak diinginkan. Nama di Facebooknya adalah Melasti Menunggu Dicintai. Gitu ya? See? Berapa banyak orang melatih dirinya untuk menjadi orang yang direndahkan, yang tidak diinginkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya berhenti? Kalau Anda sudah menjadi fans Golden Ways yang lama, bagaimana caranya berhenti? Berhenti. Caranya berhenti, jangan terus. Supaya nggak terus, berhenti. Jangan izinkan apapun yang tidak baik berulang. Yang menjadi tragis adalah orang tua yang berkuasa, yang dihormati anak-anaknya, mengulang-ulang kalimat buruk tentang anaknya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lihat bagaimana saya mengulang-ulang sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Saya tidak izinkan Anda melihat wajah saya yang sedih, karena saya memang sudah lama sekali tidak bersedih. Alhamdulillah karena saya selalu menggembirakan hati supaya menjadi sebab bagi kegembiraan orang lain. Berarti kalau gitu ya sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk putuskan. Kebahagiaan itu masalah keputusan dan segera setelah Anda putuskan, Anda akan melihat hal-hal lebih cerah dalam hidup Anda. Itu. Dan mudah-mudahan bersama program ini Anda bisa menemukan banyak sekali kecerahan dalam kondisi apapun yang Anda rasakan. Saya langsung memberikan kesempatan kepada penanya yang kedua. Silakan, siapa? Selamat malam. Salam Selamat super, malam. Pak Mario Teguh. Yes, Pak. Nama saya Syahrir dari Tangerang Selatan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana meluruskan suatu pola pikir atau keyakinan di mana setiap kali ada accident atau suatu kecelakaan, orang pasti mencari kesalahan dari orang lain dan menuntut orang lain yang bertanggung jawab. Terima kasih Pak Mario. Salam super. Salam super sekali. Saya angkat tingkat jawaban bagi pertanyaan Bapak dari yang lazim ke yang lebih spiritual ya. Ya, gini. Bapak ingin masuk surga. Ya, yang punya surga siapa? Nah, Tuhan Maha tahu. Sebelum kecelakaan itu terjadi Tuhan tahu. Sudah pernah dengar Tuhan kaget? Tidak mungkin, Tuhan Maha tahu. Kita yang kagetan. Alergian karena terlalu sering nonton penampakan di TV. Tuhan Maha tahu. Kecelakaan itu terjadi, Tuhan sudah tahu sebelumnya. Good, sekarang saya tanya lagi. Apakah Tuhan Maha Penyayang? Apakah ada yang terjadi diizinkannya itu buruk? Tidak. Jadi kecelakaan itu sebetulnya baik. Sebetulnya baik. Good, tapi rasanya tidak enak. Itu sebabnya masalah adalah rahmat yang belum kita mengerti tujuannya, maksudnya. Yang kelihatan adalah kesulitannya, tidak enaknya, jadi kurang waktu, kurang uang. Itu jadi cemar nama. Nah, jadi kalau kita itu betul-betul beriman, yang disebut beriman dan berserah itu percaya bahwa yang terjadi ini baik. Maka di dalam kecelakaan atau masalah yang diharapkan dari Anda adalah bersikap tetap baik. Banyak orang menjadi buruk waktu ada masalah dan kecelakaan. Mengambil jalan pintas yang buruk. Sehingga yang dilihat tadinya sebagai laknat
menjadi kemuliaan bagi orang yang bereaksi dengan baik. Uang yang banyak pun menjadi laknat kalau disikapi dengan tidak baik. Jadi kalau begitu tidak ada pilihan lain kecuali menjadi orang baik. Itu. Menarik sekali membahas mengenai tidak ada pilihan kecuali menjadi orang baik. Mungkin nanti kita lebih bisa mendalami hal ini Pak ya. Yes. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sebentar lagi. Pastikan Anda selalu menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, tentunya di Metro TV. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Jadi orang yang confident, jadi orang yang anggun, jadi orang yang berparas wajah ceria, mata lebar. Jadi kalau ketemu orang, apakah? Oke? Baik, kami lanjutkan lagi. MTGW, Accident Waiting to Happen, itu adalah pembahasan kita malam hari ini. Sekarang saya akan bertanya sehubungan dengan pilihan. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Mario, bahwa hidup itu kan harus ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil, ya. Dan pilihannya tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali melakukan atau mengambil pilihan yang baik. Harapannya adalah kita mendapatkan kebaikan. Tapi banyak juga Pak di antara pilihan-pilihan itu yang menyebabkan accident atau kecelakaan. Bagaimana kita menyikapinya Pak? Apa yang harus kita lakukan? Super sekali. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Lebih penting sebab atau akibat? Lebih penting akibat. Padahal sebetulnya sebab, walaupun ternyata akibat. Meskipun kalau dipikir-pikir sebetulnya jangka pendek yang penting. Anda butuh uang jangka pendek, yang penting apa? Ya uang dong. Jadi kalau begitu, jangka pendek yang lebih penting adalah akibat. Jangka pendek jadi orang yang gagah, jadi orang yang confident, jadi orang yang anggun, jadi orang yang berparas wajah ceria, mata lebar. Karena kalau orang matanya lebar ini tertarik. Jadi kalau ketemu orang, apakah? Oke? Dalam jangka pendek jadilah akibat yang baik. Jangka panjang. Sebab uang tidak lebih penting daripada yang menjadikan Anda dibayar. Pertanyaannya adalah apa yang menjadikan Anda dibayar tinggi? Kalau Anda banyak mengeluh tentang uang yang sekarang, sadari juga bahwa Anda adalah sebab dari sedikitnya uang. Banyak orang tidak ikhlas itu. Nah sekarang akibat ada dua. Akibat ada dua. Yang namanya celaka dan yang namanya sukses. Nah Anda pilih yang mana? Sukses. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda menyebabkan sukses? Ini loh nasihatnya. Kalau Anda bicaranya kasar, yang menjadi akibat apa nanti? Celaka. Tuh. Kalau Anda suka menghina orang, celaka. Jadi banyak orang hidupnya itu sedang membangun celaka. Banyak sekali bicara kotor, kasar, memaki. Itu sebabnya Tuhan mengatakan pencemooh dan pencela itu kecelakaan, celaka. Itu Tuhan loh yang mengatakan. Dan kita hanya menerjemahkannya dalam perilaku kehidupan kita. Yuk kalau begitu, orang-orang sukses. Suksesnya sekarang itu sebab atau akibat? Akibat. Kalau begitu tiru cara dia membangun akibat. Itu sebabnya belajarlah dari orang yang berhasil. Suka tidak suka, pelajari caranya. Karena pasti ada yang dilakukannya yang lebih mendekatkannya kepada sukses. Jadi kalau begitu, lebih penting Anda menjadi akibat bagi keberhasilan Anda. Gitu. Terima kasih Pak Mario, jawabannya menjadi akibat dari keberhasilan yang kita sebabkan. Super sekali. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada sahabat super yang ingin bertanya kepada Pak Mario, tapi tidak sempat datang ke studio Metro TV. Dari tayangan berikut ini. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Faisal. Saya seorang karyawan swasta di Jakarta. Mengingat umur saya yang udah kepala 3, banyak tuntutan dari keluarga dan saudara saya. Serta saya juga malu sama teman-teman saya karena saya belum menikah Pak, terus terang Pak nih.
Padahal saya sudah berusaha maksimal untuk mencari jodoh, Pak. Kira-kira apa lagi sih, Pak, yang harus saya lakukan nih, Pak? Terima kasih, Pak Mario. Salam super. Super. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kepala 3 masih jomblo. Oke? Ini sebab atau akibat? Akibat itu loh ya, mulai jelas sekarang bahwa we are living in the effects. Kita itu hidup dalam akibat. Kita itu hidup dalam akibat. Kita. Kapankah terjadi hari perhitungan? Kiamat. Tahun 2012 sudah direncanakan batal. Oke, nah. Kapan hari perhitungan terjadi, kapan? Saat kita memutuskan, sudah terjadi, sudah terjadi. Kalau Anda tidak lulus sekolah karena malas tidak belajar, hari perhitungannya kapan? Waktu tidak lulus. Jadi sebetulnya seperti saya sekarang, kalau saya berbicara tidak menggunakan bahasa yang santun, tidak menggunakan hati yang penyayang, tuh, tidak belajar, memperbanyak ilmu, apakah saya bisa berdiri di sini? Tidak, berarti saya sudah dihitung. Setiap orang sudah dihitung dan hidup dalam perhitungannya. Sehingga hari perhitungan tidak usah ditunggu, sudah terjadi. Dan sedang terjadi, berarti berita baiknya, berita gembiranya adalah bahwa kita bisa memperbaiki masa depan dengan yang kita lakukan sekarang. Nah, di pertanyaan ini tadi, kepala 3, berarti kalau begitu, jomblo itu bukan nasib, tapi keadaan sementara yang bisa permanen. Nggak enak, Pak. Belum selesai, ini belum selesai. Jomblo itu keadaan sementara yang bisa permanen kalau kita melanjutkan yang menyebabkan kejombloan. Saya paling khawatir kalau terutama slogan-slogan politik itu ya, lanjut gitu toh. Kalau melanjutkan kebohongan, ketidakjujuran, menderita. Jadi tidak harus lanjut itu baik, lanjut stop melanjutkan ketidakjujuran, stop melanjutkan kesalahan pendapat. Seperti misalnya saja, wanita apakah boleh menyatakan cinta duluan? Boleh. Ada yang bilang itu aurat hati. Ada yang bilang begitu. Itu aurat hati, tidak boleh. Wanita menyatakan cinta dulu. Padahal Rasulullah menerima pernyataan cinta, itu dia. Dari wanita, loh kok bisa membuat dalil sendiri dan akibatnya jomblo. Ya, so wanita sampaikan perasaan Anda kepada siapapun pria yang Anda inginkan. Anda kelihatannya oke? Iya dong? Gua ada feeling sama lu. Ya jangan begitu-begitu banget. Jadi kalau begitu, yuk ikhlas menerima bahwa kita adalah sebab bagi kerugian-kerugian kita sendiri. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau Anda mengeluhkan sesuatu, periksa sebab dari yang Anda keluhkan, lalu berhenti. Gantilah kebiasaan buruk dengan kebiasaan baru yang baik. Itu. Sekarang saya akan minta Anda untuk mengambil alat polling Anda, silahkan. Karena kita harus menentukan pilihan dari beberapa pilihan yang ada ya. Anda pilih satu jawaban yang paling sesuai dengan keinginan Anda dari beberapa pilihan ini. Kita lihat sama-sama pollingnya apa. Mengapakah penyesalan selalu datang belakangan? Yang A, karena orang tidak percaya bahwa kebiasaan buruk akan menjadi penyakit. Yang B, karena orang tidak percaya bahwa keburukan hati akan menyebabkan kecelakaan. Yang C, karena orang tidak percaya bahwa tidak berpikir dengan baik akan menjadikan mereka korban. A, B, atau C. Silakan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kami lock jawabannya, kita berikan tepuk tangan. Anda juga bisa mengikuti jawabannya di mtgwpol.com. Dan saya ingatkan juga kepada Anda, kalau Anda pengguna smartphone, sekarang Anda semakin bisa mengoptimalkan kemampuan smartphone Anda dengan Indosat Mentari. Karena sekarang juga ada free 12 bulan WhatsApp di Indosat Mentari. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tentunya terus saksikan Mario Teguh Golden Ways.
Orang-orang yang hatinya baik, accident-nya, akibatnya adalah kebaikan, dan orang-orang yang hatinya buruk akan masuk dalam kecelakaan-kecelakaan. Memang kita malam hari ini adalah accident waiting to happen. Saya Hilbram Dunar dan langsung saja kita lihat seperti apa hasil polling yang sudah dilakukan oleh sahabat super yang hadir di studio. Ini dia. Mengapakah penyesalan selalu datang belakangan? A, B, atau C? Dan kita lihat hasilnya. Ternyata yang memilih A sebesar 27%, pilihan B sebesar 17%, dan pilihan C 56%. Super sekali. A, siapa yang memilih A? Mengapa Anda memilih A? Karena saya pikir untuk perbuatan yang buruk itu akan berakibat buruk juga, Pak. Begitu. Iya, Pak. Itu kenapa Anda menekankan pada penyakit? Karena akan menjadi penyakit, baik untuk penyakit untuk diri sendiri maupun penyakit jiwa, Pak. Ya. Yang paling Anda khawatirkan yang mana? Yang jiwa itu, Pak. Oke. Nah, penyakit jiwa ini banyak orang menduganya hanya yang buruk, yang sampai harus disetrum, dirantai, atau di penjara. Bukan. Penyakit jiwa seperti mengeluh, ya Pak? Benar, Malas, ya selalu apa? Pikiran negatif, Pak. Suudon, sombong. Good, terima kasih banyak. Berarti memang orang yang mengabaikan perilaku baik akan menerima akibatnya sebagai penyakit. Kita berikan tepuk tangan dulu. Saya mau tuliskan satu. Kanker. Ayo. Ini akibat atau sebab? Nah, kalau kanker ini akibat dari apa? Perilaku buruk apa? Rokok, apalagi? Alkohol. Alkohol, itu kanker ya. Itu sebabnya di budaya-budaya di mana rokok itu tinggi dikonsumsi, jumlah penyakit kanker yang disebabkan oleh rokok juga tinggi di negara itu. Kematian karena rokok juga tinggi. Alkohol. Tingginya kasus kanker pada usia di atas 50 tahun. Di masyarakat yang mengkonsumsi banyak alkohol. Tetapi tidak diumumkan karena masyarakat itu untung dari perdagangan alkohol. Orang yang meninggal karena rokok tidak diumumkan, tidak disosialisasikan. Kenapa? Karena masyarakatnya untung dari perdagangan rokok. So, kadang-kadang untuk uang yang 1 juta, 2 juta yang segera habis itu kita mengorbankan kesehatan banyak orang. Untuk pilihan A kita berikan tepuk tangan. B. Karena orang tidak percaya bahwa keburukan hati akan menyebabkan kecelakaan. Siapa yang memilih ini? 17. Mas Hilbram pilihkan. Mengapa Anda memilih mementingkan B, yaitu keburukan hati? Ketika kita memiliki hati yang buruk, walaupun pada kenyataannya kita melakukan hal yang baik, tetapi tidak berasal dari hati kita yang sesungguhnya, maka apabila itu akan mendatangkan kecelakaan, akan membawa kita ke dalam penyesalan. Super sekali. Sudah pernah mendengar ini? Segala sesuatu ditentukan oleh niatnya. Oke, niat dari mana? Dari hati. Kalau hatinya baik, dapatnya baik. See? Jadi kalau begitu yang namanya hati buruk, lihat. Yang berangkatnya dari hati sampainya ke hati. Orang yang hatinya buruk, sahabatnya yang menerimanya siapa? Orang-orang yang hatinya juga buruk. Ada persahabatan-persahabatan yang bukan sahabat memuliakan sahabat. Tetapi ada pergaulan yang motonya adalah friend makan friend. Ya, teman makan teman. Ada. Nah, orang-orang yang memilih hati yang baik akan cepat mengenali orang baik. Wanita yang hatinya baik akan cepat mengenali laki-laki PHP. Pemberi harapan palsu. Itu kelihatan sekali. Itu sebabnya wanita kalau mau melindungi dirinya dari kepalsuan cinta harus membaikkan hati.
tidak tertarik kepada penampilan gemerlap dari barang-barang yang bisa dibeli. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, orang-orang yang hatinya baik, accident-nya, akibatnya adalah kebaikan, dan orang-orang yang hatinya buruk akan masuk dalam kecelakaan-kecelakaan, kerugian-kerugian yang menyakitkan hatinya. Dan tidak ada niat Tuhan kalau menyakitkan hati supaya memilih perilaku yang lebih baik. Gitu, terima kasih. C, karena orang tidak percaya bahwa tidak berpikir dengan baik akan menjadikan mereka korban. Siapa yang memilih ini? Silakan. Ya, salam super Pak Mario. Salam super. Mengapa Bapak memilih ini? Karena saya melihat kejadiannya langsung di orang-orang sekitar saya bahwa terkadang mereka menyesal itu karena nasihat baik, pikiran-pikiran baik yang disampaikan mereka tidak terima gitu. Akhirnya mereka jadi korban yang menyebabkan mereka menyesal sendiri. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Nih, saya baru tulis di Twitter kemarin, kelas pikiran menentukan kelas kehidupan. Ya, kelas pikiran menentukan kelas kehidupan. Yuk saya tanya sederhana ini. Ini gambarnya apa ya? Coba. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Apa? Baut, super sekali. Sederhana toh untuk memasukkannya ke murnya? Sederhana. Sekarang saya tanya, apakah butuh pengetahuan untuk memasang baut ini? Butuh. Muternya kemana? Bahkan sesederhana memasukkan baut membutuhkan pengetahuan. Lalu menjadi orang kaya, dia malas sekolah. Tuh. Mau menjadi pemimpin, malas ikut seminar. Bayangkan itu. Betapa lemahnya pikiran orang yang mengabaikan pendidikan. So, pengetahuan diperlukan. Itu sebabnya, lihat nih. Kalau saya katakan tadi, tingkat pikiran menentukan kelas kehidupan. Bayangkan dia tidak tahu caranya muter baut saja. Motornya mereteli, mesinnya, knalpotnya, setirnya, sedang jalan lu lepas gitu. Ya. Lihat kelas kehidupannya orang yang tidak berpikir. Jadi sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan pernah rendahkan pendidikan. Jangan pernah menghindari sekolah. Memang enak bolos, itu enak sekali. Karena tidak merasa ada beban. Tetapi setan senang. Karena setan tahu Anda akan jadi orang besar. Makanya Anda dibuat tidak tertarik belajar. So, jangan lupa. Kelas pikiran menentukan kelas kehidupan. Gitu. Masih ada waktu untuk Anda bertanya. Silakan, siapa? Bapak. Salam super Pak Mario Teguh. Salam Nama super. saya Yulizar dari Bondowoso, Jawa Timur. Dari Bondowoso. Ya. Tema kita itu kan accident waiting to happen. Ya. Persepsinya pasti buruk accident itu, Pak. Ya. Mungkin setuju. Di agama kita itu ada yang namanya takdir, Pak. Bisakah accident ini dirubah menjadi baik atau takdir ini menjadi baik? Karena kita tahu di ajaran kita juga diajarkan bahwa yang bisa merubah takdir kita itu ada kita sendiri. Minta pendapatnya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Ini cara saya menyikapi kewenangan Tuhan dan yang diwariskan kepada saya. Yaitu ada ketetapan dan ada kesempatan. Nah sekarang kesempatannya apakah ketetapan Tuhan? Ya, namanya nasib. Tuhan katakan tidak akan aku ubah nasib sebuah kaum kalau dia tidak mengubahnya. Nah ada kesempatan toh Pak? Good, kaum. Berarti Bapak bagian dari kaum. Good, berarti Bapak bisa memperbaiki nasib. Bisa, kesempatan. Nah apakah itu di dalam ketetapan? Ya. Jadi kalau ada orang bilang, rezeki sudah diatur. Betul, bukan jumlahnya, tapi caranya.
Kalau caranya mengais sedikit-sedikit ya dapatnya sedikit. Tetapi kalau membahagiakan banyak orang dengan produk yang inovatif ya kaya raya. Jadi kalau begitu, yang kita harus risaukan itu takdir atau nasib? Nasib. Banyak orang tidak mengerti takdir, paling merisaukan takdir. Wis takdirku soro. Gitu, takdir saya miskin. Berapa banyak orang menulis di Facebook bahwa dia ditakdirkan miskin. Paling bahaya adalah orang yang mengharamkan bagi dirinya yang tidak diharamkan oleh Tuhan. Orang yang meyakini takdirnya miskin mengharamkan kekayaan dan kesejahteraan. So, sahabat-sahabat saya baik hatinya begini saja. Paling baik adalah ikhlas tidak mengetahui. Paling baik daripada sok tahu salah. Itu sikap saya untuk berdiri di Golden Ways adalah tidak mengetahui dan hanya bicara kalau ditanya. Jadi kalau begitu, terima saja segala sesuatu ditetapkan oleh Tuhan termasuk kesempatan saya untuk menjadi sebaik-baiknya rahmat bagi sesama. Lalu saya ikuti petunjuknya untuk menjadi hadiah yang menggembirakan orang lain. Itu. Kita akan break dulu sebentar, tapi setelah ini mudah-mudahan Anda masih tetap bersama kami terus menyaksikan Metro TV. Karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Kami lebih mencintai kebaikan. Kalau kami melakukan kesalahan, Tuhan berikan peringatan. Bukan siksaan. Siksaan tidak ada selama kita hidup. Baik, terima kasih Anda masih terus menyaksikan MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Saya masih ingin membahas mengenai pilihan, Pak Mario. Karena ada beberapa orang yang merasa tidak punya pilihan dan terjebak pada suatu keadaan yang tidak mengenakan. Karena sekelilingnya begitu dia terbawa. Malas, bicara kasar, mungkin obat-obatan terlarang. Apa yang harus disikapi, Pak, dengan orang-orang seperti ini? Oke. Ada pernah mendengar ini? Kehidupan ini adalah pilihan. Pernah mendengar ini? Siapa yang setuju? Nah, repotnya kalau tidak setuju kan harus menjelaskan. Oke, saya mulai dengan mengikuti mainstream, aliran utama, umum yang diterima secara lazim. Jadi orang kalau hidupnya baik caranya, maka kehidupannya dampaknya baik, begitu? Good. Jadi Anda bisa memilih menjadi orang baik. Apakah Anda bisa memilih juga jadi orang tidak baik? Bisa. Yang menjual jiwanya kepada setan. Kan ada istilah begitu toh? Yang bahkan ada satanism. Gitu, yang ideologinya adalah keburukan. Ada, bisa. Nah, sekarang nih. Saya mau gambarkan di sini lalu Anda simpulkan once and for all. Sekali ini untuk selamanya apakah kehidupan ini ada pilihan? Kalau Anda baik sama Tuhan diberikan akibat apa? Baik. Oh, cantik sekali. Supaya apa? Supaya tetap menyukai kebaikan. Cantik sekali. Lihat ya setelah ini. Nih, kalau Anda melakukan sesuatu yang buruk, Anda dapat akibat apa? Buruk. Supaya tertarik kepada kebaikan. Beritahu saya, apakah ada pilihan? Tidak ada. Tuhan tidak menginginkan Anda punya pilihan kecuali jadi orang baik. Buktinya, kalau kami baik, Tuhan berikan kebaikan supaya kami lebih mencintai kebaikan. Kalau kami melakukan kesalahan, Tuhan berikan peringatan. Bukan siksaan. Siksaan tidak ada selama kita hidup. Setelah kita mati baru ada hukuman. Tetapi selama kita masih bernapas dan bisa ada 1/4 detik minta maaf kepada Tuhan sebelum mati, itu semuanya masih peringatan. Berarti orang yang melakukan kesalahan lalu diberikan keburukan, itu sebetulnya undangan untuk menjadi baik. Maka apa pilihannya? Baik. Super. Super sekali Pak Mario.
Terima kasih untuk jawabannya. Saya pindah sekarang kembali kepada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Pak Mario lewat tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Halo Pak Mario, salam super. Nama saya Yohan Arifin. Saya mau bertanya nih Pak, dengan usia seperti saya nih Pala 4 ini dan pendidikan terbatas, saya mau usaha kira-kira apa ya Pak yang bisa saya lakukan untuk kedepannya Pak, buat ngebangun keluarga saya Pak. Terima kasih, salam super Pak Mario. Pak Yohan dan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk, ada berapa akibat tadi dari kecelakaan, dari sebab-sebab kita ada berapa akibat yang saya sudah sampaikan tadi? 2. Yang pertama accident, yang kedua sukses. Nah, yang ketiga, sebagian besar masuk ke yang ketiga. Sebagian besar orang menjadi nothing. Karena yang dilakukannya tidak bernilai bagi dirinya, tidak bernilai bagi keluarganya, tidak bernilai bagi orang lain. Bahkan merugikan orang yang mempekerjakannya. Merugikan dan mengecewakan orang yang mempercayainya. Lebih banyak orang menjadi nothing karena dia tidak melakukan apapun. Ada banyak orang yang memang sedang menyiapkan dirinya jadi nothing. Nah Pak Yohan, Tuhan itu maha penyayang, maha kaya, tidak berkurang sedikit pun kekayaan Tuhan untuk memberi kita seberapa banyak pun yang kita minta. Hanya, ini, apakah kita melakukan yang membuat orang lain untung? Sebagian besar orang yang bertanya-tanya mengenai kehidupan yang pasif, dia tidak bernilai apa-apa bagi orang lain. Tidak ada orang yang bilang, terima kasih ya. Pertanyaan saya, kalau Anda mau tidur, Anda hitung nggak? Tuhan terima kasih, tadi ada orang-orang yang senang karena aku, karena ini. Oh mohon maaf, tadi aku lupa bilang terima kasih ke dia. Aduh Tuhan, aku mohon maaf tadi buat anakku kecewa. Coba kalau dia absen setiap mau tidur, dia akan tahu apakah dia menguntungkan orang lain. Nah orang-orang yang tidak menguntungkan orang lain, buntung. Itu saja. So Pak Yohan, mulai dari sekarang, mulailah dari yang paling sederhana. Awal dari semua kebahagiaan adalah senyum. Pak Yohan, sudah kemana-mana Anda senyum. Mulai dari situ, gitu kan? Nanti orang tanya, kok happy sekali, uangmu banyak. Justru aku karena kurang uang sama Pak Mario, disuruh senyum. Masih kuat angkat-angkat, ya sini bantu angkat-angkat. Itu toh, matamu masih awas, sini jagai. Kadang-kadang ada orang yang rezekinya baik hanya karena dia ada. Ada. Maling itu tidak usah diancam dengan senjata. Ada orang saja dia sudah tidak datang. Berarti sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pertanyaan saya, apakah Anda dengan kekayaan besar yang Anda inginkan, Anda juga menyampaikan keuntungan yang besar? Karena tidak mungkin Tuhan memperkaya Anda dengan penyampaian keuntungan yang kecil. Itu. Langsung kepada penanya yang kedua, masih lewat tayangan yang sudah kami rekam sebelumnya. Kita lihat sama-sama. Salam super Pak Mario, nama saya Siti Fatmawati. Saya mau bertanya Pak, kadang kalau saya punya target gitu di awalnya niatnya tuh suka menggebu-gebu, tapi setelah beberapa saat saya tuh jadi lemes, nggak ada motivasi lagi. Nah gimana sih caranya untuk menjaga niat saya dari awal hingga akhir? Terima kasih Pak Mario, salam super. Ini banyak sekali, ayo di antara Anda, apakah Anda juga mengalami ini, awal menggebu, selanjutnya berdebu. Ayo, berapa banyak orang seperti ini, sehingga ada orang yang mengatakan begini, we're all beginnings, we're all a bunch of beginnings. Kita itu semua seonggok awalan. Ayo, berapa banyak sekarang satu orang yang isinya awalan. Awalan ini, ya toh? Belum mulai buat awal baru, mulai rencana baru, begitu. Ayo. Banyak orang bangga dengan dirinya yang berisi awalan.
Padahal satu tindakan saja yang berhasil. Satu saja. Oke? Jadi kalau begitu, ambil satu. Tuhan itu Maha Penyayang. Kalau Anda lakukan sesuatu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, dan itu salah, Tuhan akan benarkan. Banyak di antara kita tidak memulai karena takut salah, padahal tugas Tuhan itu membenarkan. So, lakukan apapun. Bukan yang Anda lakukan yang memperkaya Anda. Tuhan. Jadi, lihat bagaimana banyaknya orang mengalihkan harapan dari Tuhan. Kenapa Tuhan selalu katakan, hanya berharaplah kamu kepadaku. Bukan pekerjaanmu yang membuat kamu kaya dan sejahtera. Bukan atasanmu, bukan partaimu, bukan calegmu. Aku, kata Tuhan. So kalau begitu, lakukan apapun Tuhan, aku tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi aku tidak mau lagi menjadi seonggok awalan. Tuhanku izinkan aku memulai dari awal yang ini, apabila salah benarkan. Bismillah, lalu lakukan dengan sebaik-baiknya, senyum mulainya. Ya toh? Siapa tahu orang yang Anda temui, orang yang juga nonton program ini. Sama-sama senyumnya. Itu. Dan saya harap Anda akan tetap tersenyum kalau Anda menggunakan smartphone, karena sekarang akan lebih teroptimal lagi smartphone Anda kalau menggunakan Indosat Mentari. Dengan Indosat Mentari sekarang Anda bisa mendapatkan free 12 bulan unlimited WhatsApp. Jadi gunakan Indosat Mentari. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetap saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Orang-orang yang menipu Anda, jangan dibenci, jangan dibuang. Sahabati tetap, tapi ingat bahwa dia tidak boleh dekat-dekat uang. Saya Hilbram Dunar, dan di segmen ini saya akan langsung membacakan pertanyaan dari Anda yang sudah dikirimkan ke Pak Mario lewat Twitter beliau ya. Silakan di @mt.lovinhani, satu-satunya Twitter yang dimiliki oleh Pak Mario Teguh. Pertanyaannya saya pilih dari, saya tampilkan di layar, Mahendra Sentanu. Bagaimana cara menyikapi suatu masalah di masa lalu yang kemudian bisa kita gunakan menjadi pembelajaran di masa depan? Salam super. Kita ini dibentuk oleh masa depan kita atau oleh masa lalu kita? Kita itu dibentuk oleh masa kini kita. Supaya saya selalu benar, saya tanya dua yang bukan jawabannya. Nah, kita itu tidak dibentuk oleh masa lalu. Tidak. Masa lalu itu pelajaran, yang membentuk itu yang kita lakukan hari ini. Oke? Itu sebabnya cara terbaik untuk melupakan masa lalu yang buruk adalah melupakan sakitnya. Tapi ingat pelajarannya. Banyak orang bilang lupakan, lalu dia lupa pelajarannya sehingga tertipu lagi. So, orang-orang yang menipu Anda, jangan dibenci, jangan dibuang. Sahabati tetap, tapi ingat bahwa dia tidak boleh dekat-dekat uang. Kan ada toh, orang yang kalau dekat uang langsung berkeringat dingin. Tangannya nggak bisa dikontrol, begitu. Ya, so, tuh, berikutnya. Kalau Anda mengharapkan masa depan yang indah lalu sekarang sombong, Anda akan gagal mencapai masa depan yang indah karena banyak orang sudah bawa uang ke bank, uang yang belum diterimanya. Tuh. Baru cadangan nanti dikasih kredit sama bank sudah belanja-belanja. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, damailah tentang apapun yang buruk terjadi di masa lalu. Syukurilah yang baik yang terjadi di masa lalu. Syukuri setiap hari dengan ungkapan seperti ini. Tuhanku, terima kasih telah Engkau berikan satu kesempatan lagi bagiku untuk memulai awal yang baik pagi ini. Lalu lakukan sesuatu yang menjadikan besok Anda lebih indah karena masa lalu Anda lebih baik. Setiap hari masa lalu Anda lebih baik. Jangan menghitung 14 tahun lalu yang buruk. Hitung kemarin yang baik karena hari ini yang baik. Hitung kemarin yang baik karena hari ini yang baik. Kalau Anda menikmati pergantian dari hari ini ke kemarin, setiap hari Anda lupa bahwa tahu-tahu Anda sampai kepada kehidupan yang lebih baik. Itu.
menikmati pergantian hari ke hari ini sehingga mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Super sekali Pak Mario. Pertanyaan dari Anda, saya persilahkan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Ibu Tuni Rahayu dari Bogor. Seringkali kita mengalami kecelakaan atau musibah terlebih dahulu sebelum kita melakukan introspeksi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya kita tidak perlu menerima kecelakaan dan musibah itu, tapi kita termotivasi untuk melakukan introspeksi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Pak Mario. Sekali. Tuhan meninggikan derajat orang yang berilmu dengan beberapa tingkat. Berilmu itu karena memperhatikan. Jadi Tuhan itu sebetulnya, Mas Hilbram dekat-dekat sini. Kalau Mas Hilbram bicaranya tidak baik, sebetulnya kan dijawil. Jangan begitu. Sekarang gini, pernahkah Anda mau bicara, mendadak ada sesuatu yang jatuh? Pecah lalu Anda tidak jadi bicara? Mungkin Anda tidak boleh mengatakan itu. Tapi Anda tidak dengar. Jadi sudah pecah, dia malah marah, mau bicara lagi. Dicubit. Ya, dengan yang sesuatu yang di atasnya jatuh persis. Mengenai di antara dua unyeng-unyengnya. Ya, tuh. Kalau masih tidak, apa? Yang lebih keras lagi. Ditampar, dijebloskan. Itu loh. Dijewer. Jadi, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kenapa kalau orang kecelakaan, kata-katanya adalah astagfirullah. Mohon maaf Tuhan. Saya punya teman yang jualan gagah di supermarket besar yang ada kaca lebar itu loh. Dia tidak lihat, ceder gitu. Lalu dia berdiri, dua-duanya bergetar, kacanya bergetar, dia juga bergetar. Ada garis kening sama hidung satu di situ. Dia bilang di situ astagfirullah gitu. Sih? Mohon maaf karena mungkin tadi dia disindir gak ngerti. Sekarang dikasih kaca yang tidak kelihatan. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jadilah orang yang bening hatinya, yang damai, yang pikirannya sederhana. Kalau Anda mau tidur, apa yang membuat Anda tidak bisa tidur? Memikirkan yang tidak bisa Anda lakukan. Mau tidur itu loh, memikirkan yang tidak bisa dilakukan. Di rumah, jam 2 pagi, apa yang bisa Anda lakukan? Diam gitu mikir. Teknik saya untuk tidur adalah, I close my eyes and I refuse to think about anything. Tutup mata, jangan mikirkan apa-apa. Tahu-tahu tidur. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, jangan menunggu diperingatkan dengan keras, kalau sentuhan ramah sudah bisa dimengerti. Itu. Super sekali Pak Mario. Jangan menunggu diperingatkan dengan keras kalau sentuhan ramah sudah bisa dimengerti. Kami akan segera kembali, Anda jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab, di kitab suci yang mengharuskan sukses. Berupayalah. Masalah tidak lebih buruk daripada perkiraan kita tentang masalah. Sehingga sebetulnya kitalah yang membesar-besarkan ancaman masalah. Masih bicara mengenai accident waiting to happen. Tentunya dengan harapan agar kita bisa mengetahui datangnya kesuksesan dan mengundang datangnya kesuksesan. Setiap pribadi menginginkan mendapatkan kesuksesan secepat mungkin. Tapi persoalannya adalah bagaimana caranya. Bisa dibantu Pak Mario? Super sekali Mas Hilbram, sahabat-sahabat saya, terutama yang muda. Kan ada istilah, ada impian ini, sukses semudah mungkin. Sekarang, semuanya. Skripsi. Sudah selesai? Berapa banyak mahasiswa sekarang yang gelisah, tidak bisa tidurnya selalu dikejar-kejar hantu karena skripsinya belum selesai, tapi dia ingin sukses semudah mungkin. So, nih
Berarti kalau gitu yang dilakukannya panjang sekali, untuk skripsi saja sudah menghabiskan waktu sekian banyak. Ada orang lain, waktunya di sini selesai skripsinya. Segera melamar, cari pekerjaan, diterima, jadi manajer, assistant vice president, jebret, wira swasta, punya pabrik. Tuh, yang ini baru konsultasi sama dosennya mengenai judul skripsi. Jadi kalau begitu, itu sebabnya kan ajarannya dari Tuhan itu kan bersegeralah. Setelah selesai satu urusanmu, mulailah dengan urusan berikutnya, bersegeralah. Hadiah Tuhan itu banyak sekali di depan yang tidak kau ambil karena engkau menunda. Engkau berlama-lama. Dan lupa Tuhan, bagaimana kamu lupa tentang waktu aku memintamu memenggal harimu menjadi 5 bagian. Masa kamu lupa pagi hari, siang hari, sore hari, senja, malam. Kalau sempat tengah malam. Iya toh? Jadi kalau begitu, sukses semudah mungkin, hanya mungkin bagi anak muda yang menghormati waktu. Demi masa, sebetulnya kita sebagian besar merugi. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Saya lanjutkan kepada pertanyaan dari Anda melalui Facebook. Ya, ini dia. Bagaimana cara menghilangkan prasangka-prasangka buruk yang terjadi di masa lalu? Walaupun hati ini sudah berusaha ikhlas dan berperasaan baik. Terima kasih. Pak Bagas yang baik hatinya, kalau di situ berusaha ikhlas berarti belum betul-betul ikhlas. Oke? Sudah mulai berperasaan baik, belum betul-betul, tidak masalah. Karena semua kita ini bukan diukur dari keberhasilannya. Kita ini diukur dari mencobanya. Itu sebabnya Tuhan tidak ada satu ayat pun di Alkitab, di kitab suci yang mengharuskan sukses. Berupayalah, keberhasilan adalah tanggung jawab Tuhan. Tugas kita melakukan yang bisa kita lakukan supaya Tuhan melakukan yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kejadian-kejadian yang buruk yang di masa lalu itu. Dengarkan ini. Penderitaan itu, yang sebetulnya penderitaan, tidak lebih buruk daripada perkiraan kita mengenai penderitaan. Masalah tidak lebih buruk daripada perkiraan kita tentang masalah. Sehingga sebetulnya kitalah yang membesar-besarkan ancaman masalah. Sebagian besar dari yang Anda takuti, sahabat-sahabat saya yang di ruangan ini, sebagian besar dari yang Anda khawatirkan, berapa banyak yang betul-betul terjadi? Lalu Anda gunakan kehidupan Anda untuk mengkhawatirkan yang selama ini tidak terjadi? Aduh, seandainya dulu saya berfokus kepada yang baik. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lakukan yang baik. Kalau kita bertuhan, kita tidak khawatir. Karena apabila ada apapun yang terjadi buruk, itu bagian dari kebaikan. So, hiduplah dengan ikhlas di dalam kebaikan. Itu. Hidup dengan ikhlas di dalam kebaikan. Baik, terima kasih Pak Mario. Kita akan break dulu sebentar, tapi saya kembali mengingatkan kepada Anda, untuk Anda pengguna smartphone, jangan lupa Anda bisa mengoptimalkan kemampuan smartphone Anda dengan Indosat Mentari, karena kini dengan Indosat Mentari Anda bisa mendapatkan free 12 bulan unlimited WhatsApp. Kami segera kembali, jangan kemana-mana, terus saksikan Mario Teguh, Golden Ways. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda melanjutkan kebaikan yang tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi pilihan dari kecintaan hati Anda? Karena paling indah adalah berhasil melakukan sesuatu yang Anda cintai. Di dalam usaha untuk mendapatkan keberhasilan, kita melakukan banyak hal. Dalam banyak hal ini kadang-kadang ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Emosi bicara di sini. Kadang-kadang kita disalahkan, terpuruk karena beberapa hal yang tidak kita mengerti. Bagaimana menyikapinya Pak Mario? Super sekali. Apakah emosi itu baik? Baik. Nah, betul sekali. Lebih baik kita katakan emosi itu baik. Apakah emosi buruk itu buruk?
Ya, berarti kalau begitu, emosi itu baik, itu rahmat. Sebagian besar orang tidak menggunakan emosi baiknya. Nih, pernah mendengar istilah charming? Pernah? Orang charming, apa yang menjadikannya charming? Dia punya charm, punya pengaruh magis yang membuat orang menurut, senang, setuju. Ayo, apa bahan dasar dari karisma, dari charm, apa bahan dasarnya? Emosi baik. Lihat ya, saya menggunakan charm saya. Ini, charm saya matikan dulu, off. Lihat orang ini, apa lihat. Ya itu kan sudah mati charmnya, udah mati gitu. Itu kumisnya nggak seimbang. Gitu. Lihat orang, itu anak orang nggak itu? Gitu kan? Bayangkan, itu kan dimatikan ini charmnya. Sekarang saya hidupkan ya. Nih, apa kabar? Bajunya sama, itu pembagian ya. Lihat. See? Berarti orang yang charming itu menggunakan emosi baik. Dia bilang, Pak kan nggak selalu harus lucu. Lihat ini, saya dekatkan dagu saya ke leher, saya mengangguk pelan. Bagus sekali, super. Oh ya. Gitu, lihat tuh. Emosi baik saya adalah apa? Keteduhan. Meneduhkan hati orang lain, tidak membuatnya tegang dengan mengangguk yang pelan. See? Emosi satu lagi, tidak pandai ini, tapi akan disukai kalau mata Anda lebar, suara Anda nadanya tinggi, lalu Anda bilang, oh iya. Kalau begitu, Anda bisa menjadi efektif, berpengaruh, disukai, diterima, ditinggikan, dimuliakan, dicintai kalau Anda menggunakan emosi baik. Banyak orang menggunakan emosi buruknya, marah, sedih, cemburu, menyesal. So, mulai dari sekarang, let's be charming. Kenal nggak kenal, Anda panggil Pak Gunawan. Lalu dia bilang, Joko, baru ganti nama. Itu. Sekarang kita boleh masuk pada kesimpulan program ini, Pak Mario. Ya, sahabat saya yang baik hatinya. Accident waiting to happen. Kecelakaan adalah akibat dari berlanjutnya keburukan. Kecelakaan adalah akibat dari berlanjutnya keburukan. Jadi orang yang melanjutkan keburukan, rata-rata ini sudah tahu ya, bahwa dia memiliki keburukan, itu tahu. Tetapi kita sulit sekali meninggalkan keburukan. Ya, mengapa orang mengeluh sulit meninggalkan keburukan? Mengapa? Satu, tidak tertarik kepada kebaikan. Kedua, menemukan kenikmatan dalam keburukan. Ya. Ketiga, karena tidak biasa baik, takut kagok jadi orang baik. Jadi sorry ya, saya belum lama jadi orang baik. Gitu. So, sebagian peringatan, sebagian nasihat adalah peringatan terakhir. Jangan sampai lo ya, nasihatnya orang tua yang kita dengar kemarin adalah peringatan terakhir. Jangan sampai yang Anda baca, Anda dengar, Anda tonton di TV adalah peringatan terakhir. Karena kita telah melanjutkan keburukan sampai pada titik jepret. Tuh. Ya. Jepret, Pak. Sakit? Ya. Apakah Tuhan kejam? Tidak. Karena akan lebih buruk bagimu kalau kamu meneruskan keburukanmu. Maka aku berikan rasa sakit ini sekarang. Nah kalau kamu tidak mengerti, disakiti lagi. Tuhan itu maha penyayang. Kalau orang tidak mengerti, diulangi. Nah orang yang tidak belajar, contohnya ya, orang-orang yang tidak belajar, tertipu oleh jenis orang-orang yang sama. Ya, wanita yang tidak belajar, tertipu jenis laki-laki yang sama.
So, sahabat-sahabat saya, pertanyaannya adalah ini loh, apakah sekarang ini yang Anda izinkan berlanjut? Saya mau contohkan yang saya izinkan berlanjut untuk diri saya sendiri. Saya tidak bisa tidur, bangun terlalu siang walaupun apapun, karena satu ibadah, dua saya harus menulis doa pagi di Facebook. Dibaca oleh 7,2 juta orang. Diaminkan oleh 1,1 juta orang setiap pagi. Bagaimana saya meninggalkan ruang ibadah maya yang diisi oleh semua iman dari semua bangsa di seluruh dunia. Kebiasaan baik yang diteruskan nanti bukan menjadi kewajiban, tapi sudah menjadi kecintaan. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apakah Anda melanjutkan kebaikan yang tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi pilihan dari kecintaan hati Anda? Karena paling indah adalah berhasil melakukan sesuatu yang Anda cintai. Dan di dalam melakukannya Anda dihargai dengan hati yang damai. Dengan cinta yang tulus dari keluarga dan dari sesama. Kemudian dengan nama yang harum. Karena peran Anda yang memuliakan kehidupan sesama. Yang bahkan batu pun bersyukur karena ada Anda. Itu. Super sekali kesimpulannya Pak Mario. Terima kasih untuk program ini. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Setelah menyaksikan Golden Ways, saya mendapatkan banyak motivasi dan merasa lebih termotivasi dan bisa lebih bijak ke depannya. Ternyata di balik kesulitan, musibah pasti ada hikmah. Dan bagaimana kesulitan itu bisa menjadi kesuksesan buat kita. Termotivasi untuk lebih baik lagi. Akhirnya cara berpikir saya berubah. Terima kasih Pak.